Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan Pak Amar. Kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, tentang tokoh penyebar agama Islam di Indonesia. Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Banjari, atau lebih dikenal dengan nama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang lahir di Lok Gabang 17 Maret 1710 di Martapura. Nama asli Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah Sayyid Ja'far Al-Aidarus. Ia kemudian mendapat julukan Datuk Kalampayan. Sejak kecil hingga dewasa, ia belajar agama Islam langsung dari keluarganya. Di samping itu, ia juga diberikan pelatihan membuat kaligrafi. Sekitar umur 30 tahun, Muhammad Arsyad Al-Banjari ingin melanjutkan pendidikannya ke Tanah Suci Mekah. Keinginan itu dikabulkan oleh pemerintah Kesultanan Banjar pada 1739 Masehi. Selama Muhammad Arsyad Al-Banjari belajar di Mekah, ia berguru langsung kepada beberapa guru besar, seperti Syekh Hasan bin Ahmad Al-Yamani, Syekh Ahmad bin Abdul Mun'im Ad-Damanhuri, dan Syekh Muhammad Murtadha bin Muhammad Az-Zabidi. Kepada para gurunya tersebut, Muhammad Arsyad Al-Banjari mempelajari berbagai bidang keilmuan, seperti fikih mazhab Syafi'i, tasawuf, sains, hingga astronomi. Selama belajar di Arab, ia pun bersahabat dengan beberapa orang dari tanah air yang juga menuntut ilmu di sana. Mereka adalah Abdul Rahman Al-Badawi, Daud Al-Fatani, Abdus Somad Al-Palimbani, dan Abdul Wahab Al-Makassari. Setelah sekitar 35 tahun menuntut ilmu di Mekah dan Madinah, timbullah niat untuk menuntut ilmu ke Mesir. Ketika niat itu disampaikan dengan guru mereka, Syekh menyarankan supaya keempat muridnya ini untuk pulang ke Jawa untuk berdakwah di negerinya masing-masing. Maka bertolaklah keempat putra Nusantara ini menuju kampung halaman, memasuki wilayah Nusantara. Mula-mula mereka singgah di Sumatera, yaitu di Palembang, kampung halaman Syekh Abdus Somad Al-Palimbani. Kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Betawi, yaitu kampung halaman Syekh Abdurrahman Bisri. Salah satu peristiwa penting selama di Betawi adalah ketika Syekh Muhammad Arsyad membetulkan arah kiblat Masjid Jembatan 5, Masjid Luar Batang, dan Masjid Pekojan. Setelah dirasa cukup, maka Syekh Muhammad Arsyad dan Syekh Abdul Wahab Bugis berlayar menuju kampung halaman ke Martapura, Banjar. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari kembali ke tanah kelahirannya pada tahun 1772 Masehi. Kedatangannya disambut oleh Sultan Tahmidullah II yang saat itu memimpin Kesultanan Banjar. Ia pun ditunjuk oleh Sultan Tahmidullah II menjadi ulama untuk mengembangkan keilmuan dan memajukan agama Islam di Kesultanan Banjar. Sultan Tahmidullah II menyambut kedatangan beliau dengan upacara aturan sejak dahulu kala kebesaran. Segenap rakyat pun mengeluh-elukannya sebagai seorang ulama matahari agama yang cahayanya diharapkan menyinari seluruh Kesultanan Banjar. Sekembalinya ke kampung halaman dari Mekah, hal pertama yang dikerjakannya ialah membuka tempat pengajian atau semacam pesantren bernama Dalam Pagar, yang kemudian lama-kelamaan menjadi sebuah kampung yang ramai tempat menuntut ilmu agama Islam. Di samping mendidik, beliau juga menulis beberapa kitab dan risalah untuk kebutuhan murid-muridnya,
serta kebutuhan kerajaan. Salah satu kitabnya yang terkenal adalah kitab Sabilal Muhtadin. Kitab tersebut merupakan kitab hukum fikih dan menjadi kitab pegangan pada waktu itu. Tak saja di seluruh kerajaan Banjar, tetapi sampai ke seluruh Nusantara dan bahkan dipakai pada perguruan-perguruan di luar Nusantara dan juga menjadi dasar negara Brunei Darussalam. Berikut beberapa kitab serta risalah lainnya karangan dari Syekh Arsyad Al-Banjari. Yang pertama, kitab Usuluddin. Yang kedua, kitab Tuhfatur Raghibin. Yang ketiga, kitab Nuqtatul Ajlan. Yang keempat, Kitabul Faraid. Syekh Arsyad Al-Banjari meninggal di dalam pagar 3 Oktober 1812 Masehi pada umur 105 tahun. Beliau merupakan ulama fikih mazhab Syafi'i yang berasal dari kota Martapura di Tanah Banjar, Kalimantan Selatan. Beliau hidup pada masa tahun 1122 sampai 1227 Hijriah. Beliau mendapat julukan Anumerta Datuk Kalampayan. Demikian video pembelajaran tentang tokoh penyebar agama Islam di Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.